Rabu bertemu delapan mungkinkah menjadi paradoks cita rasa dan karsa? Halo kerabat, selamat datang untuk 1505 yang telah bergabung. Tidak menyangka setiap minggunya itu selalu ada antusiasme kerabat untuk turut bergabung. Hari ini sudah sampai Rabu bertemu 8, jadi mengingat kembali pada Rabu bertemu 1 ya, jabat kerabat antropolog pangan dengan berbagai latar belakang kerabat yang bergabung. Dan memang persoalan pangan itu persoalan umat manusia dan makhluk hidup. Jadi pada saat itu baru 501 kerabat yang bergabung. Nah, kerabat yang baru bergabung juga bisa membaca dan menyimak kembali Rabu bertemu. Jadi jika kerabat tidak sempat membacanya, kerabat juga bisa menyimaknya di YouTube Center for Study Indonesian Food and Anthropology. Di situ ada podcast atau siniar dari Rabu bertemu 1 ya. Nah, terima kasih juga pada kerabat yang sudah mendaftar acara Rabu bertemu daring 1 Pangan-Pangan Masa Kini. Penjelasannya ada di deskripsi box. Kemudian info tambahan, jadi kerabat juga boleh mengikuti Januari bertemu realita. Temanya adalah potret dan narasi publik pada pelaksanaan makan bergizi gratis. Jadi kerabat boleh berpartisipasi kolektif. Hasil akhirnya berupa artikel Rabu bertemu setelah narasi terkumpul yang bisa kerabat simak dan ikuti. Nah, kemudian kembali pada topik ini ya. Jadi Rabu bertemu 8 itu mungkinkah menjadi paradoks cita rasa dan karsa? Subjudulnya itu adalah pengujian persistensi isi pikiran Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya peningkatan kualitas sandang, pangan, dan papan untuk rakyat Indonesia. Baiklah, mari kembali pada Rabu bertemu 8 ini. Tentu saja hal ini menarik ditelusuri ya, karena hal ini dilatar belakangi oleh keputusan-keputusan yang seperti tahu bulat digoreng dadakan gitu, alias banyak yang mendadak namun sering berubah-ubah. Seperti wacana kenaikan PPN 12%, publik itu kan menolak dan akhirnya dibatalkan, pun dengan makan bergizi gratis, di mana informasi yang publik terima itu berasal dari APBN. Jadi kalau APBN itu kan memang anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia. Dan beberapa berita dari media, bahkan pihak istana itu mengumumkan bahwa anggaran ini sebagian dari uang pribadi Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih ya. Lantas publik itu kan dibingungkan oleh kabar-kabar yang banyak ya sebagai kabar baru, namun tidak lugas dan tidak tegas, sehingga hal ini jika dalam bentuk komunikasi publik tidak informatif. Kemudian pemberitaan tentang pagar laut di pesisir Tangerang untuk pemberdayaan para nelayan dengan biaya sampai miliaran ya, dihasilkan oleh kelompok masyarakat sebagai nelayan. Berarti kan para nelayan ini apakah memang sudah kaya raya? Lantas mengapa harga hasil tangkap ikan dan akses pada protein hewani hasil laut itu masih belum terjangkau jika alasannya untuk kesejahteraan dan pemberdayaan nelayan? Belum lama ini juga hasil atau beberapa diskusi ya, jadi masih hampir dominasi itu pemberitaan tentang ruang lingkup dan ekologi manusia masih menjadi konflik. Tentunya konflik sosial untuk para kerabat di Indonesia Timur dan Sumatera dalam perkembangan food estate. Nah, food estate pun belum selesai. Sudah muncul proyek untuk masa depan pangan dan energi yang akan mengganti 20 juta hektar ya. Dan hal ini kan dipaparkan bahkan direspon langsung oleh Raja Juli Antoni. Itu kan selaku Menteri Kehutanan. Kemudian Prabowo Subianto selaku presiden terpilih saat ini apakah dengan sadar dalam kedalaman penelusuran itu berbagai kajian pada dampak sawit. Nah, karena tidak merasa was-was ya pada deforestasi, bahkan pandangannya pada komoditas sawit seakan-akan sama-sama pohon gitu. Jadi tenanglah, semua akan baik-baik saja. Nah, sekilas tentang perkebunan sawit yang memberikan dampak nyata bagi keanekaragaman hayati, walau studi konservasi biologinya itu tentang anura atau kodok ya, namun kan sesimpel ekosistem seperti ini saja sudah terdampak hebat. Nah, jika pandangan umat manusia itu luas dan kritis, artinya kan jika dalam skala lebih besar
tentunya, betapa lingkungan atau bahkan ekologi, misalkan di sini ada multi ekosistem yang akan mudah terdampak ya. Jadi ketika ruang hidup itu terdampak, maka gejala dinamika sosial ekologis itu yang pertama adalah kelaparan, kemiskinan, dan ketidakberdayaan manusia. Nah, walaupun dijanjikan dalam proyeksi industri itu akan memajukan ekonomi kapital, nyatanya kan makhluk hidup itu tidak bisa bertahan ya pada ekosistem industrialis, tetap memerlukan relasi dengan alam yang sudah harmonis. Studinya, kerabat bisa membacanya dengan judul Effect of Oil Palm Plantations on Diversity of Tropical Anuras. Jadi dampak perkebunan kelapa sawit terhadap keanekaragaman anura tropis ya, yang dilakukan oleh Aisyah Farouk dari Royal Botanic Garden di Inggris. Nah, walaupun studinya itu kan pada amfibi, namun jika suatu ekosistem itu rusak oleh sawit, maka ekosistem keanekaragaman hayati lain pun rusak karena anura atau amfibi ini berfungsi besar. Untuk apa? Nah, pertama untuk pengendalian hama. Jadi terlebih memakan nyamuk ya untuk apa? Yang tidak terkendali gitu akan menyerang manusia kan kalau misalkan nyamuk banyak. Nah, ekosistem yang sehat itu dijamin oleh keberadaan amfibi yang bisa dibuktikan dengan kejernihan air. Jika suatu aliran atau ekosistem masih ditemukan seekor kodok, katak, amfibi, ya, anura, maka air dan ekosistem tersebut juga masih bisa dikatakan bersih dan hal ini berpengaruh untuk referensi manusia jika ingin dipergunakan. Kalau misalkan kodok udah nggak ada kan ya, oh berarti kodok aja udah nggak mau gitu berenang-renang ya di air tersebut gitu. Ya memang sih kolamnya kan butek ya kalau misalkan kodok gitu. Tapi kalau dilihat dari perspektifnya ada apa konservasi biologi ya yang ditulis oleh Aisyah Farouk ini ternyata keberadaan kodok atau anura ini atau amfibi ini ternyata seberpengaruh itu. Nah, kemudian yang kedua adalah jika sawit itu merusak ekologi dan dampak pertama yang dirasakan oleh kelompok anura atau amfibi ini yang sudah terlebih dahulu terdampak, artinya kan keseimbangan ekosistem itu sudah mulai terganggu ya, karena amfibi inilah yang akan menjadi sumber makanan untuk predator, terlebih kan untuk burung dan ular ya. Ketika sudah tidak ada, maka targetnya ya manusia di sekitaran ekosistem komoditas sawit itu gitu. Jika itu pemukiman manusia, ya maka tidak perlu heran lagi ada banyak burung-burung dan ular yang siap menjadikan target mangsa ya pada manusia gitu mangsanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah komoditas sawit sering mengganggu kesehatan ekosistem karena adanya penurunan kualitas air dan udara. Terlebih jika ada pabrik kelapa sawit yang siap mencemari lingkungan dan tentunya ada aktivitas pembakaran ya, di mana hal ini kan akan menjadi kendala pemukiman masyarakat dan kesehatan masyarakat sekitar sawit jika masih ada penghuninya atau pemukiman. Dan tentunya dampak perubahan dan bisa jadi sudah tahap krisis iklim ya jika jutaan hektar kan ya yang akan dibuka itu karena jumlah hutan tropis itu akan hilang dan ini akan mengganggu siklus sektor pangan secara luas. Nah, ketika Prabowo Subianto itu menulis Paradoks Indonesia dan Solusinya, kerabat sudah pernah membacanya. Nah, kerabat bisa membaca via website ya prabowosubianto.com. Nah, cari aja nanti akan ketemu sendiri atau bisa langsung klik di sini di artikelnya. Nanti di deskripsi box itu ada ya. Dan inilah yang kami pertanyakan tentang keberlanjutan hidup sebagai masyarakat Indonesia gitu ya, sebagai rakyat nih gitu. Sehingga kami mencoba melakukan pengujian persistensi isi pikiran Presiden Prabowo Subianto gitu sebagai upaya peningkatan kualitas sandang, pangan, dan papan untuk rakyat Indonesia. Betapa Prabowo itu menjelaskan keroposnya Indonesia dari segala sektor dan menjelaskannya pun disertai oleh berbagai data pendukung sehingga mudah dilacak sumber pustakanya. Nah, dan saat ini hampir 87 hari Prabowo itu menjabat sebagai presiden ke-8 terpilih ya. Maksudnya kan ini datanya dari 15 Januari 2025 ya, ditulis artikel ini gitu. Jadi terhitung sudah 87 hari itu Prabowo menjabat sebagai presiden ke-8 terpilih ini. Jika perhitungan umum masyarakat selalu melihat pada 100 hari kerja, maka Prabowo Subianto itu memiliki 13 hari lagi untuk semakin serius
tanggap pada persoalan kenegaraan dan problema publik yang selalu disebabkan oleh kabar-kabar baru dari menteri-menteri kabinetnya gitu. Dan bagi publik yang merupakan publik biasa gitu ya, hal ini kan meresahkan ya, karena harus selalu mengawasi, mengevaluasi, bahkan bertindak jika sudah tidak memuaskan publik. Buktinya publik pun marah dan terhinakan dari kejadian wacana PPN 12% ya. Ya terhinakan karena misalkan dari menengah kemudian menjadi miskin gitu. Terus yang udah miskin jadi apa gitu, jadi gembel. Kan itu wacana-wacana seperti inilah yang publik resahkan ya gitu. Ujung-ujungnya kan walaupun nggak jadi ya, nah itu juga harus diperbaiki lagi gitu ya informasi ke publiknya. Nah hal ini jangan dianggap hanya gertakan biasa ya oleh Prabowo selaku presiden. Benar adanya yang dituliskan dalam bukunya sendiri kan ya, Paradoks Indonesia dan Solusinya pada halaman ke-27. Ini ada quote-nya gitu atau sebagian isinya ya. Setelah 75 tahun lebih merdeka, kita belum sejahtera. Indonesia kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tetapi sebagian besar rakyat Indonesia itu saat ini ya masih hidup dalam kemiskinan. Jadi kondisi ini disebut apa gitu ya oleh Prabowo Subianto di bukunya. Nah, ekonomi kita ternyata tidak sehat. Nah, kalau kita mau tahu apakah pencapaian ekonomi kita selama 30 tahun terakhir itu sudah baik atau belum, kita harus bandingkan dengan pencapaian ekonomi negara lain. Misalkan, kita bisa bandingkan pencapaian kita dengan Tiongkok dan negara tetangga kita Singapura. Nah, publik juga harus menjadi kekuatan kolektif ya untuk tetap mengingatkan dan mengembalikan konsistensi isi pikiran seorang Prabowo Subianto gitu yang dicurahkan dalam buku ini. Karena ketika membacanya, Prabowo Subianto itu menunjukkan patriotisme yang mementingkan kepentingan rakyat dan tidak mau Indonesia hancur hanya karena keegoisan pemerintah. Bahkan Prabowo pun kan mengkritisi para elitis ya, terlebih di Indonesia gitu dengan tegas, ada di halaman 51. Mungkin kita dididik untuk takut, kita dididik untuk tidak berani. Ketika ada orang ya, maaf, ketika ada orang kita yang berani, elit kita malah mempertanyakan, yakin benar mampu atau tidak? Menurut saya kita harus mampu. Nah, kemudian ada di halaman 76, elit Indonesia tidak jujur. Banyak elit Indonesia dan banyak pakar ekonomi Indonesia tidak mau sampaikan kepada rakyat. Pada saat itu, Prabowo ditanya tentang mata uang rupiah yang lemah dan harga bahan pokok tidak menentu. Kemudian di halaman 77, menurut saya sudah terlalu lama elit Indonesia tidak menyampaikan apa yang terjadi, tidak terbuka pada rakyat, tidak terbuka kepada bangsa. Dilanjut di halaman 122. Kadang survei bisa dipesan. Nah, Prabowo sendiri menulis seperti itu ya. Negara Indonesia sangat kaya. Kita bukan negara miskin. Kita punya semua sumber alam yang dibutuhkan untuk menjadi negara sejahtera. Tetapi masalahnya, sistem kita dirusak oleh suatu elit, suatu oligarki yang serakah. Jadi di sini ada catatan ya kerabat. Oligarki itu apa? Oligarki itu adalah sistem pemerintahan atau struktur kekuasaan di mana kendali politik, ekonomi, atau sosial itu dipegang oleh sekelompok kecil elit atau individu dengan kekayaan, koneksi, atau kekuasaan yang besar. Jadi lanjut lagi ke tulisannya Prabowo Subianto. Jadi oligarki yang serakah ini mau menguasai semua sumber ekonomi Indonesia dan tega membiarkan sebagian besar rakyat Indonesia hidup dengan tidak layak. Mereka menguasai politik kita, pemerintahan kita dengan banyak cara. Sekarang yang banyak terjadi adalah manipulasi dan rekayasa. Hasil dari banyak polling, banyak survei yang bisa mempengaruhi pandangan masyarakat bisa dibeli dan dimanipulasi. Kemudian lanjut ke halaman 180 ya. Saat ini elit Indonesia banyak meninggalkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 45 gitu, meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Dilanjut ke halaman 203. Kita tidak boleh tinggal diam, saudaraku. Nah, itu kata Prabowo Subianto ya.
Banyak dari apa yang saya katakan di sini memang pahit. Juga pahit kenyataan kita tidak bisa terlalu banyak berharap pada sebagian elit kita. Banyak elit Indonesia pintar bicara. Saking pintarnya, banyak juga yang pintar bohong. Nah, kutipan-kutipan inilah yang bisa menjadikan pembaca buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, tentunya yang ditulis oleh Prabowo Subianto, agar publik juga mau tidak mau harus jauh lebih kompak untuk berjuang mendapatkan hak-hak publik yang nyatanya kan dipermainkan oleh elit-elit Indonesia. Bahkan hal tersulit saat ini itu menghadapi elitis yang sering berbohong, di mana publik akan memicu ya untuk lebih investigatif lagi. Karena Prabowo sendiri menyatakan Indonesia kaya raya dan masih mengherankan mengapa tidak sejahtera. Memang kita semua pun bertanya-tanya mengapa ini terjadi pada negara Indonesia. Saatnya publik sejahtera dan lepas landas gitu menjadi bangsa yang kembali sejahtera atas kekayaan alamnya. Sehingga jika bangsanya sejahtera, maka Indonesia itu bukan hanya menjadi terpandang, namun akan hadir keakraban sosial yang menciptakan hal-hal humanis ya. Karena kan tidak ada bunyi perut keroncongan dari lelahnya mencari pekerjaan dan mengatur keuangan ya untuk selalu menyambung kehidupan dari hari ke hari, hingga tidak sempat memikirkan dan menikmati pengetahuan, teknologi, investasi, literasi, dan lain-lain. Karena semua fokus pada kebutuhan primer dan sekunder yang saling berebut hari ini. Kemudian tentang sandang, apa yang harus bangsa ini kenakan agar tetap terhormat. Nah, Prabowo itu selaku penulis membahas tentang industri sandang. Sandang itu apa sih? Sandang itu adalah pakaian atau barang yang digunakan untuk melindungi tubuh. Jadi diawali dari bahasan kemandirian dan kemampuan suatu negara untuk selalu mampu memproduksi ya, termasuk pikiran Prabowo adalah produktivitas dalam negeri. Prabowo itu mengeceknya dalam Index of Economic Complexity atau indeks kompleksitas ekonomi. Nah, indeks ini mengukur sejauh mana suatu negara, bahkan wilayah itu dapat menghasilkan produk yang kompleks dan bernilai tinggi. Jadi, indeks ini didasarkan pada keragaman dan kedalaman pengetahuan yang diperlukan untuk memproduksi barang-barang tertentu, menggambarkan kemampuan ekonomi suatu negara ya untuk berinovasi dan berkembang. Nah, contoh produknya biasanya meliputi elektronik, otomotif, farmasi ya, pesawat terbang atau di bidangnya yang sama itu aerospace ya, dan lain-lain. Nah, sandang ini dilihat dari produktivitas tekstil dan pakaian. Nah, untuk sandang, produk tekstil atau bahan dari serat yang diproses menjadi kain atau produk dan pakaian ya, meskipun penting dalam ekonomi banyak negara, biasanya dianggap kurang kompleks ya kelompok sandang ini dibandingkan produk teknologi tinggi seperti elektronik atau mobil ya atau otomotif. Nah, di Indonesia sendiri, sebagai contoh kasus terbaru, industri tekstil itu adalah industri-industri yang cukup produktif ya, namun banyak yang bangkrut ya, tahun ini bahkan tahun kemarin ya 2024 tuh banyak PHK massal dari industri-industri tekstil yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu masih bisa potensial pada tekstil dan pakaian untuk skala industri. Namun, daya saingnya kan harus tinggi ya, seperti jangan asal-asalan mencetak atau membuat produk. Hentikanlah konsep kuantitas. Kuantitas tuh banyak kan ya, massal, banyak, masif gitu. Tapi kualitasnya jelek. Ya, mulailah pada kualitas. Ya pasti ketika mempertahankan kualitas ada harga. Nah, itu apakah Indonesia sudah bisa menampilkan hal seperti itu? Gitu. Karena kan daya saingnya memang harus naik ya, gitu. Nah, memang akan diterjang pasar bebas yang jauh lebih murah. Namun kan Indonesia dan konsumennya juga harus dibawa berpikir maju gitu. Bahwa sandang produksi Indonesia bisa awet, bisa berkualitas dan modis. Nanti produktivitas itu tidak jalan bagaimana gitu. Ya mulailah bidik industri penggantinya gitu. Tekstil itu tidak habis pakai seperti pangan gitu. Nah, disitulah harus ada diversifikasi dan kecerdasan pemerintah ya. Prabowo itu terinspirasi dari Ricardo Hosman.
dari Harvard University yang juga mantan Menteri Perencanaan Venezuela yang menemukan korelasi sangat kuat nih antara kesejahteraan sebuah negara dengan kemandirian dan kemampuan suatu negara juga gitu dalam memproduksi berbagai barang di dalam negeri. Jadi saat ini kan banyak gelombang PHK ya gitu dan banyak yang terus beradaptasi untuk menyambung kehidupan dan mencari pemasukan tambahan ya. Bahkan kan potensi skill, bakat gitu dan berbagai kemampuan pun dilatih kembali untuk terus menyesuaikan tuntutan zaman ini gitu dan ini tidak gratis dan tidak murah. Nah, selalu ada pengorbanan yang dilakukan rakyat Indonesia gitu yang tidak menerima bentuk kesejahteraan dari janji-janji elit ini yang sering mempromosikan kesejahteraan semu dengan bantuan spontan yang hanya bisa dinikmati sewaktu. Kemudian tentang pangan, paradoks rasa dan karsa. Mampukah Prabowo Subianto yang saat ini sudah menjadi presiden terpilih Indonesia ini menciptakan pangan-pangan murah, terjangkau, bahkan berlimpah? Karena dalam buku ini betapa menggebu-gebunya bahasan pangan yang dihubungkan dengan berbagai ketimpangan dan tentunya kan masa depan bangsa Indonesia dari sisi konsumsi. Nah, pada bahasan ini Prabowo itu membaca buku The Great Degenerations, How Institutions Decay and Economies Die, yang ditulis oleh Neil Ferguson, sejarawan Britania yang membahas ancaman ekonomi dunia negara berkembang. Dan jawabannya adalah karena masalah inflasi, pecahnya investasi aset, korupsi, radikalisasi, bencana alam, dan pandemi. Saat itu belum terjadi COVID. Ketika penulis buku ini eh, apa yang jadi contoh pandeminya adalah SARS ya, Severe Acute Respiratory Syndrome ya atau infeksi saluran pernafasan berat. Nah, hal inilah yang menjadikan instabilitas politik. Jadi instabilitas politik itu adalah ketidakpastian dan perubahan drastis dalam pemerintahan yang menyebabkan sistem ekonomi tidak berjalan dengan baik. Nah, Prabowo pun menuliskan lesson learned atau pelajarannya setelah membaca buku yang ditulis oleh Ferguson tadi. Jika diterjemahkan pada kondisi Indonesia, Prabowo itu menyebutkan pada halaman 99. Inilah sebabnya mengapa saya katakan kita harus waspada. Sejarah itu mengajarkan kepada kita bahwa huru-hara, kemudian revolusi dan perang saudara itu dapat dipicu oleh 7 hal. Pertama inflasi, kedua harga pangan naik, yang ketiga ledakan penduduk ya, yang keempat itu pengangguran meningkat, yang kelima disparitas penghasilan, yang keenam itu radikalisme ideologi, dan yang ketujuh adalah korupsi. Nah, hampir semuanya sekarang ada di Republik Indonesia karena Gini rasio kita itu sekarang 0,36. Jika ada pemantik yang tepat, Indonesia dapat terjerumus dalam huru-hara revolusi dan perang saudara yang berkepanjangan. Lanjut di halaman 132 itu Prabowo menulis potensi kita, pangan dan agroindustri. Jadi pangan itu adalah masalah hidup mati suatu bangsa. Kita bisa hidup tanpa gedung-gedung pencakar langit. Kita bisa hidup tanpa mobil-mobil. Namun kita tidak bisa hidup tanpa pangan, tanpa beras, tanpa jagung, tanpa singkong, dan sebagainya. Jadi kita sebagai bangsa harus memandang pangan ini strategis. Siapapun yang mau memimpin negara ini harus memandang pangan ini sangat strategis. Dari dulu saya anjurkan ke pemerintah, ke penguasa, ke partai-partai yang sedang berkuasa untuk fokus kembangkan sektor pertanian. Jangan kita tergantung pada impor pangan, supaya bangsa kita tidak tergantung pada siapapun. Kalau kita tergantung impor, begitu mata uang kita melemah, akan sangat mahal beli barang impor dan rakyat tidak bisa makan. Menanggapi isi pikiran yang membahas pangan dan industrinya, ya rupanya Prabowo itu tidak konsisten ya, dibuktikan pada Asacita Prabowo Gibran. Kerabat silakan baca pada Rabu Bertemu 6, analisis wacana antropologi pangan pada Asacita Prabowo Gibran, di mana Prabowo itu menegaskan harus mengembangkan sektor pangan. Namun akhir-akhir ini
justru tidak terlihat bentuk pengembangannya pada sektor pangan. Adanya sektor konsumsi ya hilir atau sektor hilirisasi, yaitu adalah yang sedang berjalan nih sekarang program makan bergizi gratis, di mana hal ini banyak dievaluasi oleh publik yang nyatanya isinya atau menunya juga timpang. Hal ini pun mempertanyakan kembali tentang rencana program kerjanya yang dikampanyekan swasembada pangan, namun inkonsistensi kembali dalam asa citanya justru akan memperluas impor pangan, sedangkan isi pikirannya berkata tidak usah tergantung pada impor pangan. Pun pada kekuatan mata uang, saat ini Indonesia itu bergabung dengan BRICS, Brazil, Russia, eh, India, China, South Africa, di mana hal ini kan akan membuka peluang investasi. Namun mengapa transaksi dan nilai rupiah semakin melemah pada dolar? Nah, pangan juga disebut sebagai strategic commodity, komoditas strategis negara dan bangsa. Dengan heroiknya, Prabowo itu menuliskan di halaman 156. Karena itu, salah satunya saya selalu katakan bahaya kalau soal makan tergantung impor. Makan tidak boleh tergantung impor. Kita tidak boleh menganggap bahwa negara-negara asing sayang pada Indonesia. Kita tidak bisa menggantungkan urusan perut bangsa kita ke negara lain. Lanjut ke halaman 157, akhir-akhir ini pun banyak negara menghentikan ekspor pangan karena pandemi COVID-19. Mereka mementingkan pemenuhan pangan di dalam negeri dulu, baru ekspor keluar. Lantas publik menanyakan kembali kemana pangan-pangan dari dalam negeri yang katanya murah meriah dan berlimpah. Mengapa kehadirannya tidak terjangkau saat ini? Kondisi apa yang sedang kita semua alami? Kemudian membahas papan ya. Papan itu bangsa Indonesia seperti ngekos di negaranya sendiri dengan banyaknya bayaran bertubi-tubi. Sementara segelintir kelompok dan individu berlindung di rumah yang megah. Kebutuhan papan itu sejalan dengan kebutuhan karsa. Jadi karsa itu kan kemauan ya, kemudian niat untuk melakukan suatu tindakan di negaranya atau wilayahnya atau lokasi terkecilnya setingkat kecamatan juga bisa itu disebut dengan karsa. Lebih luasnya ya tingkat nasional ya. Melirik di halaman 54 sampai 55, Prabowo Subianto itu menuliskan, saudara yang mengikuti pemikiran saya sejak lama tentu mengetahui bahwa sudah bertahun-tahun saya sampaikan, kekayaan Indonesia tiap tahun itu mengalir keluar Indonesia. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Nah, ini artinya kita semua, seluruh bangsa Indonesia saat ini sedang kerja rodi. Kita sedang kerja bakti untuk orang lain. Kita bekerja keras di Indonesia untuk memperkaya bangsa lain. Kita seperti indekos di rumah sendiri. Nah, kemudian dilanjut di halaman 81, itu ada tulisan Prabowo Subianto juga. Dari manakah nasi yang kita santap, mobil yang kita kendarai, handphone yang kita bawa, baja yang digunakan untuk membangun rumah kita, produksi asing atau Indonesia? Jika produksinya di Indonesia, perusahaannya milik asing atau milik nasional? Coba renungkan. Lanjut ke halaman 96. Ketika masih banyak rakyat yang susah makan, susah hidup layak, bahkan digusur dari rumahnya sendiri, rakyat bisa dengan mudah melihat ada kelompok kecil di Indonesia yang hidup mewah dan berlebih. Lanjut ke halaman 115. Pemilihan kepala desa sampai menghabiskan 1 miliar. Saya membaca ada desa di Jawa Tengah. Di desa itu calon kepala desanya keluar 1 miliar hanya untuk menjamu pemilih di rumahnya. Tingkat kepala desa habis 1 miliar untuk kampanye. Minimal di daerah yang sama perlu 700 juta rupiah untuk modal kampanye. Jika saudara turun ke desa setelah pemilihan kepala desa, coba saudara tanya, Bapak pilih siapa? Sekarang banyak yang menjawab, saya pilih yang kasih 400 ribu Pak, namanya pun dia tidak hafal. Yang penting sudah dikasih uangnya, pokoknya yang kasih 400 ribu. Nah itu Prabowo menuliskannya di halaman 115 ya.
program perumahan dari pemerintah sekarang pun banyak yang tidak memuaskan publik gitu secara luas dan tidak bisa diterima oleh berbagai golongan alias tidak inklusif. Banyak anak-anak muda sekarang, misalkan generasi milenial dan generasi Z atau Gen Z, itu kesulitan memiliki rumah atau hunian. Ada kesempatan punya rumah, cicilannya itu puluhan tahun. Seakan-akan untuk punya rumah saja harus sampai titik darah penghabisan, bahkan sampai tutup usia melunasinya. Bahkan ketika sudah tiada pun, yang punya rumahnya ya udah meninggal misalkan, cicilan rumahnya masih harus dibayar dan belum lunas. Yang menanggungnya harus generasi selanjutnya. Nah, apakah program pemerintah ini menggunakan rasa kemanusiaan dalam sanubari dan nuraninya ketika menghadirkan KPR, kredit pemilikan rumah? Memang ada yang disubsidi. Apakah syaratnya mudah dilalui semua golongan yang subsidi itu? Kan tidak. Yang tidak masuk kriteria tetap saja numpang di rumah keluarga yang berdesak-desakan, nebeng di rumah teman yang baik hati dengan saling mengorbankan, ngekos yang tidak layak karena banyaknya biaya harian, dan yang terparah itu kan menggembel, dan akhirnya kriminalitas itu meningkat. Memang tidak ada ruang aman dan nyaman pasca kemerdekaan ya. Bukan masalah bangsa ini sedang berperang dengan penjajah, namun ketika kehidupan-kehidupan rakyat, rakyat itu kan bangsa Indonesia, kesehariannya saja sudah sulit, artinya belum merdeka. Dan segera rencanakan, mau merdeka tanggal berapa? Dan hentikan sajalah itu upacara simbolis memperingati hari kemerdekaan Indonesia itu. Jika di luar istana, tukang cilok, tukang pentol, kopi sepeda, ojek online, dan lain-lain tidak dibolehkan masuk pada peringatan karena tidak terundang. Jadi negara ini milik siapa? Milik elitis. Elitis itu akan menua dan generasinya itu akan berjibaku dengan publik yang mentalnya lebih kuat, raganya juga lebih tegar, dan prinsipnya didominasi penuh integritas ya atas berbagai luka-luka sebagai pertanda publik itu bertumbuh di negara berkembang yang dipimpin oleh orang-orang oportunis. Sebagai pengingat kembali bahwa paradoks adalah pernyataan ya atau situasi yang bertentangan dengan logika umum. Jadi paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo Subianto sebelum menjadi presiden itu menggambarkan kompleksitas berbagai sektor dengan berbagai penyebab serta gejalanya. Sehingga sebagai bangsa Indonesia yang harus mawas diri, hal ini bisa menjadi referensi dalam menghadapi ketidakpastian politik saat ini. Mr. President, time yours. Demikian, hatur nuhun. Sampai jumpa kembali bersama saya Repa Kustipia dari Center for Study Indonesian Food Anthropology.